changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Kami menyembah bukan dengan keraguan-raguan. Kami menyembah dengan muatan iman. Tuhan yang sama yang sudah menyertai kami sepanjang tahun 2023. Dia juga Tuhan yang sama yang akan menyertai kami melangkah menjalani tahun 2024. Ada perkenananmu, ada perlindunganmu, ada covering yang daripadamu, ada berkat yang baru, ada perkenanan kasih karunia yang baru yang daripadamu dicurahkan buat setiap kami yang mengasihi Engkau, yang percaya menerima kekuatan yang dari Tuhan. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Amin. Dalam kuasa-Mu
Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas setahun yang telah kami lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan kami melewatinya bersama dengan Engkau. Karena Engkau tetap teguh Tuhan, berdiri di samping setiap kami, menggandeng setiap langkah kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kami ada hari ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi hanya karena anugerah-Mu yang terlalu besar buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang telah Kau beri, atas semua pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dan sebentar Tuhan kami mau menyambut firman-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta Tuhan di hati pikiran kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau sendiri yang mendidik setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan melangkah melalui tahun yang baru ini hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan. Izinkan saya mengucapkan Happy New Year. Betul-betul saya menyadari kalau setahun ini, kalau bukan Tuhan yang menyertai, gak mungkin kita bisa berdiri. Gak mungkin kita bisa jalan, gak mungkin kita bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena saya masih ingat tahun lalu punya sebuah ramalan yang sama seperti tahun ini saudara-saudara. Ramalan tahun lalu adalah bahwa tahun ini adalah tahun yang susah. Tahun ini adalah tahun yang sangat berat. Tahun ini adalah tahun-tahun yang betul-betul dari ekonomi apapun benar-benar sulit. Tetapi kita menjalani dengan baik saudara-saudara. Dan sampai saat ini saya percaya kita datang dengan kondisi yang baik. Amin. Nah, yang menarik saudara, kalau akhir tahun begini, ayah saya itu bukan seorang Kristen, tetapi dia selalu menyuruh saya untuk mencari sebuah kalender. Tahun baru kan, kalender baru, betul ya. Tetapi kalendernya spesial saudara-saudara, kalendernya harus ada primbonnya. Menarik ya, kenapa? Karena dia mesti tahu ramalan untuk tahun depan. Betul ya, dia cari ramalan-ramalan yang bagus gitu ya. Terus dia kasih saran kepada saya. Dia kasih saran begini saudara. Tahun depan kamu dilarang pakai baju hitam. Wah, saya bingung. Kenapa? Karena itu bikin aura yang buruk ke kamu. Ini ditulis di sini. Gak bagus. Wah, saya cuman ya kalau gitu belikan aja baju yang warna lain. Betul ya? Ya, tetapi ini orang di luar Kristen saudara-saudara. Orang Kristen ternyata suka juga sama ramalan-ramalan. Betul ya? Ternyata suka sama ramalan dengan kedok nubuatan, gitu ya. Nubuatan, jadi kita cari ke pendeta-pendeta, ke tempat-tempat yang bisa kasih nubuatan. Tahun 2024 gimana? Nah, mereka cari. Nah, saudara, setiap proyeksi, setiap ramalan, setiap nubuatan itu belum tentu terjadi. Amin. Kenapa? Karena dari manusia. Ramalan ekonomi 2024 segini, bakal jadi ini. Ternyata itu cuma ramalan. Ramalan itu dibentuk oleh manusia, dirancang oleh manusia, dan bukan oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi biasanya berbeda. Amin saudara. Apa yang dirancangkan manusia berbeda dengan rancangan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan bahas satu perikop saudara. Tentang mujizat Yesus yang pertama kali. Kita buka perikopnya di dalam Yohanes 2. Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang keempat terlebih dahulu. Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya sekali lagi diundang juga ke perkawinan itu. Tolong digarisbawahi, diundang saudara-saudara ya. Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat terakhir. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Poin yang pertama yang mau saya bawa di sini adalah ada Tuhan di tengah kesulitan saudara-saudara. Untuk sejarahnya, orang-orang Israel pada waktu dia mau merancangkan sebuah pernikahan, dia perlu waktu 3, 4, 5 tahun untuk bisa melangsungkan sebuah pernikahan. Dan pernikahannya bisa jadi 3 hari, 5 hari, bahkan seminggu saudara-saudara. Panjang sekali, tergantung berapa kaya orang ini.
Kalau kurang kaya ya mungkin 2 hari, 3 hari. Kalau sangat kaya bisa seminggu, 10 hari. Dan ini persiapan terus. Setiap tahun mereka akan persiapkan anggur, setiapkan apa, ditaruh terus. Sehingga pada waktu pesta itu dimulai, tidak boleh mereka kehabisan anggur. Arti daripada kehabisan anggur pada waktu itu adalah kehilangan berkat daripada Tuhan. Kehilangan hadirat Tuhan. Begitu ya. Sama seperti stigma di Kristen zaman sekarang. Kalau kita Kristen gak tambah kaya, gak diberkati Tuhan berarti. Gak ada Tuhannya, gak rohani. Stigma yang sama saudara-saudara. Tetapi ini di Israel. Tentang anggur. Nah ini menarik. Di tengah-tengah pernikahan yang sudah dia rancangkan luar biasa. Manusia merancangkan. Dirancangkan terus. Setahun, 2 tahun dengan baik. Dengan sesakma. Tetapi toh akhirnya ada masalah. Ada kesulitan. Ya kan? Ada aib. Anggurnya habis. Dan inilah yang terjadi saudara-saudara di kehidupan kita juga. Selama kita menjalani hidup, kita merancangkan, boleh kita merancangkan segala sesuatu. Merancangkan yang baik, kita pasti merancangkan segala sesuatu yang baik. 2024 harus begini, betul. Tetapi ingat, ada kesulitan, ada masalah, tidak perlu kita menjadi takut. Kenapa? Sekali lagi, tadi di ayat yang kedua, mereka mengundang Yesus di sana. Di tengah-tengah ada kesulitan, di tengah-tengah ada masalah, mereka mengundang Yesus. Ada Yesus di tengah kesulitan. Sehingga pada waktu ada Yesus, mereka bisa melakukan request. Mereka bisa minta sama Tuhan. Inilah kelebihan orang-orang yang punya hubungan sama Tuhan. Betul? Maria ibu Yesus punya hubungan sama Tuhan. Dia mengenal Yesus. Sehingga dia tahu dia bisa apa. Ngerti ya? Dan pada waktu minggu lalu saya juga berkhotbah tentang hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Kekristenan itu sesungguhnya harus punya hubungan yang baik sama Tuhan. Mengenal Tuhannya sungguh-sungguh. Dan ini juga sama. Kalau kita mengenal Tuhan, sama seperti Maria mengenal Yesus, dia akan bisa tanya kepada Yesus. Tolong bantu aku. Tolong mereka kehabisan anggur. Dan Maria mengenal Yesus. Di tengah sebuah kesulitan, Yesus gak pernah diam. Amin. Dia selalu mengubah sebuah masalah menjadi sebuah sukacita. Dari aib jadi berkat, jadi kehormatan. Betul? Inilah melibatkan Yesus, saudara-saudara. Seringkali kita juga sama. Kalau kita tidak ketemu kesulitan, kita gak akan mengerti rencana Tuhan. Kalau kita gak temu sebuah masalah, kita gak akan ngerti apa rencana Tuhan. Rancangan Tuhan, jalan Tuhan, gak bakal ngerti. Kalau kita gak disudutkan kepada satu hal yang membuat kita kepepet, ya bahasa Surabaya kepepet gitu ya, kita gak mungkin bisa gerak. Saya kasih contoh. Saya punya teman saudara-saudara. Teman saya itu kerja di sebuah perusahaan, pada waktu itu cukup oke. Dia bekerja dari pagi sampai sore. Dan pulang kena macet sampai malam. Sampai rumah, terus dia melakukan demikian. Satu hari dia dikena sakit. Sakit hepatitis karena kecapean kerja. Kecapean kerja, bayangin saudara. Masih muda, kecapean kerja. Dia dari pagi sampai sore kerja. Setelah kerja pulang harus ngelesin. Karena pintar dia ngelesin. Ngelesin orang-orang sudah akhirnya sakit. Setelah sakit dia bingung. Kenapa ya Tuhan kok aku sakit? Papanya mulai bilang, sudah. Kalau kamu kayak gini, kamu mati muda loh. Daripada kamu mati muda, keluar aja dari perusahaan. Keluar aja dari kantor. Kamu coba usaha sendiri. Kalau kamu bisa ngajar, kamu ngajarlah yang baik. Kalau kamu punya pilihan yang lain, kamu pilih yang lain. Di tengah dia kesusahan, ya kan? Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mesti apa? Tuhan juga nggak ada suaranya, tetapi dia merasa kalau papanya sudah ngomong sama dia, dia harus jalanin. Akhirnya dia resign dari kantor, dia bikin sebuah usaha, usahanya kecil-kecilan waktu itu. Saya masih ingat, dia bikin es krim saudara-saudara. Es krim rasa-rasa gitu ya, rasa ini, rasa itu, rasa ini. Saya masih ingat. Akhirnya es krimnya tutup saudara. Luar biasa, di tengah tutup ternyata ada yang laku. Yang laku apa? Perasanya ini loh, sirupnya ini loh laku ternyata. Akhirnya dia bikin perusahaan sirup ini. Akhirnya laku luar biasa.
Lah kalau nggak kepepet, kalau nggak sakit, kalau dia nggak resign, mana bisa dia punya perusahaan ini? Betul nggak? Kita nggak akan pernah tahu rancangan Tuhan yang sedemikian rupa. Kita nggak akan ngerti apa yang ada di ujung sana kalau kita nggak ngelewatinya. Puji Tuhan, teman saya melewatinya bersama dengan Tuhan. Takutlah bukan takut masalah. Takutlah kalau kita menjalani masalah itu, kita sedang tidak bersama Tuhan. Amin saudara. Nah sama juga dengan gereja ini. Saya melihat gereja ini sering pindah-pindah saudara. Gereja pindah bukan karena kita mau pindah-pindah. Enggak, tetapi karena kepepet. Betul kan? Demikian karena kepepet nih kita pindah. Semakin hari kita pindah, saya lihat gerejanya semakin bagus. Amin. Jadi kalau sampai kita pindah lagi, saya percaya gerejanya bakal lebih bagus lagi. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, ingat Tuhan, kita kalau sudah melewati itu bersama Tuhan, kita akan percaya ada mazmur Tuhan juga yang kita bisa kecap. Walaupun melewati lembah kekalaman pun, ku tak akan takut. Karena engkau besertaku. Nah, poin yang kedua saudara-saudara, ketaatan memimpin kita dalam kebenaran. Ketaatan itu akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Kalau kita sudah melibatkan Tuhan di dalam kesulitan kita diminta sama Tuhan untuk melakukan apa? Ketaatan. Ketaatan ini di mana? Di Yohanes 2 ayat 5 sampai yang ke-8. Lanjutnya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Terus, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat yang ke-8 terakhir. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara-saudara, di ayat ini ada yang menarik. Menariknya bagaimana? Ibu Maria menyuruh pelayan-pelayan itu untuk taat kepada perintah Yesus. Perintahnya gimana? Perintahnya isi tempayan-tempayan pembasuhan diisi dengan air. Satu tempayan itu cukup besar saudara-saudara. Isinya mungkin sekitar 40 liter. Nah, setiap orang rumah Yahudi itu pasti punya 6 tempayan. Berarti apa? Ini adalah orang Yahudi yang punya adat istiadat sangat berat. Harus 6. Betul ya? Ini betul-betul harus ada 6. Padahal ya mubasir, ya enggak sih? Setiap orang cuma perlu punya 1 atau 2, ini punya 6. Sudah punya 6, itu mereka akan cedok biasanya buat cuci tangan, cuci kaki. Tempayan itu dia cedok, orang-orang sebelum masuk kepada dalam rumah, adat istiadat orang Yahudi harus cuci tangan, harus cuci kaki sebelum mereka masuk. Nah, adat ini pelayan-pelayan tahu. Tetapi pelayan-pelayan ini walaupun tahu adat istiadat itu, tetaplah mereka taruh air di dalam itu, dicedok dikasih ke pemimpin pelayan. Harapan daripada pelayan-pelayan ini apa? Enggak ada. Saya yakin mereka pasti bingung. Kenapa kok aku harus cedok tempayan-tempayan isi air ini aku kasih kepada pemimpin pesta. Ini air bukan anggur. Betul? Tetapi walaupun ini sesuatu hal yang gak masuk akal, sesuatu hal yang di luar daripada nalar, pelayan-pelayan itu lakukan. Saya mau katakan itulah ketaatan saudara-saudara. Ketaatan itu bukan segala sesuatu yang kita paham masuk akal. Yang kita merasa ini adalah baik. Bukan kita merasa ini bisa dianggap sebuah nalar yang oke. Enggak. Ketaatan berbicara walaupun enggak masuk akal tetap kita lakukan. Ketaatan juga berbicara di atas daripada adat istiadat. Orang pelayan-pelayan ini tahu. Ibu Yesus tahu dan Yesus pun tahu ini adalah adat istiadat. Dan Tuhan Yesus juga memberikan perintah supaya tetap mencedok kasih ke pemimpin. Artinya apa? Perintah Yesus di atas adat istiadat. Amin saudara. Sementara kita punya adat. Banyak adat. Adat satu hal yang saya terus lakukan di keluarga saya itu cingbing saudara. Pergi ke kuburan. Kita bakar mainan, bakar apa macam-macam. Terus kita sebar bunga. Gitu ya. Kita sebar bunga. Satu kali pada waktu saya masih pertama kali bertobat, saya bilang sama papa saya
kalau bisa nggak ikut bakar-bakar, nggak ikut pakai Yosua, Pak. Saya mau tebar bunga, saya mau nyetir, saya mau semuanya. Saya bilang gitu. Tetapi kalau yang ini kalau bisa enggak. Karena papa saya paling benci sama orang Kristen. Dia bilang gini, enggak, kamu enggak usah tebar bunga, kamu yang bakar, kamu yang taruh Yosua. Wah, luar biasa saudara-saudara. Dan ini yang saya lakukan. Saya tahu kelihatannya di dalam kekristenan, itu berhala besar. Dalam hati, iya enggak Tuhan, ini berhala besar kah? Tetapi pada waktu saya lakukan. Ayah saya lakukan, suruh lakukan, ya sudah saya lakukan. Bakar ini, ya bakar. Mainan apa itu, uang-uangan saya bakar. Yosua saya bakar, saya taruh, sudah. Selesai. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya saudara-saudara, sekitar 2 tahun yang lalu. Ayah saya bilang gini, mulai sekarang kamu gak usah bakar-bakar. Gak usah juga pakai Yosua. Pakai bunga aja cukup. Luar biasa enggak? Ada perubahan saudara-saudara. Saya juga enggak ngerti kenapa kok papa saya seperti itu. Dan saya pokoknya tahu pada waktu saya melakukan perintah Tuhan, saya taat, saya mau menghormati orang tua, ada jalan. Amin. Pasti ada jalan. Ketaatan itu akan membawa kita ke dalam kebenaran. Pasti itu. Dan kalau kita taat, kebenaran itu akan mendekat. Tanpa sadar kita akan mendekat terus kepada kebenaran. Nah, buka ayatnya dulu di dalam Efesus 5 ayat yang pertama. Efesus 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadilah penurut-penurut Allah, saudara-saudara. Saya melihat kalau ketaatan itu mirip sama nurut. Saya punya anak 2. Anak saya 5 tahun sama 2 tahun. Dua-duanya ini kebetulan lagi libur. Kita lagi libur sekolah, saya juga libur kerja. Sehari-hari saya selalu ngajak mereka jalan. Kalau bisa jalan pagi, saya jalan pagi sama mereka. Tiap pagi saya ngajak. Kebetulan yang agak besar tuh ada batuk-batuk gitu ya. Saya mau dia jemur supaya kena matahari, supaya enak gitu ya. Setiap kali saya ajak, hari pertama saya ajak keluar. Wah, masih senang saudara-saudara. Ngeliat-ngeliat tanaman ya, petik-petik bunga, masih senang. Hari kedua saya ajak mulai, kakinya mulai diseret-seret, ya gitu ya. Hari ketiga, hari keempat mulai rewel, mulai nggak nurut. Nggak nurutnya gimana? Sudah sampai ujung, harusnya kita putar 1 blok, enggak. Pulang. Kenapa? Panas, nggak apa-apa panas sedikit. Mulai bisa alasan saudara. 5 tahun, pinter alasan. Aku lapar, wah luar biasa ya kan. Lapar, ya sudah pulang, lapar. Sampai rumah, ayo makan. Enggak, aku enggak jadi lapar. Hebat. Saudara-saudara, saya diingatkan sama Tuhan. Kalau kita itu seperti anak ini. Seringkali kita bilang kita nurut, taat. Tetapi seringkali kita juga punya alasan. Tuhan masih ini, Tuhan masih itu. Betul ya? Ada alasan. Masih menggerutu. Jalan, tetap melayani, tapi menggerutu dalam hati. Begitu ya, masih menghela nafas. Wah itu gawat saudara. Ketaatan gak boleh seperti itu. Ketaatan jadilah penurut-penurut yang dikasihi Tuhan, anak-anak betul-betul. Yang betul-betul benar-benar mau taat sama Tuhan. Betul-betul mengasihi Tuhan, itu ketaatan saudara-saudara. Dan kita berjalan tanpa menggerutu, tanpa alasan, tanpa apapun. Berjalan. Gak masuk akal, jalan. Semakin kita berjalan, percayalah kita semakin mendekat ke dalam kebenaran. Amin saudara. Kita buka dulu di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan Yohanes 15 ayat yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang ke-15 dulu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-15, 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jelas. Kalau kita taat sama Tuhan, kita menuruti perintah Tuhan, Tuhan itu loh menganugerahkan sebuah sahabat kepada kita. Title sahabat luar biasa saudara. Jadi pada waktu kita taat, kita itu mendekat sama Tuhan. Kita itu mengasihi Tuhan. Dan gak cuman itu, Tuhan memberikan title yang baru. Ini sahabatku. Kita dekat sama Tuhan, kita dekat dengan kebenaran. Amin. Yang terakhir saudara, poin yang ketiga. Kita lanjutkan ayatnya di dalam Yohanes 2 ayat yang 9-10. Yohanes 2, 9-10.
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat yang 10. Ini pelayan-pelayannya sudah deg-degan, saudara. Ini kalau sampai mereka tahu minum air, ya air tempat cucian begitu ya, pasti marah. Pelayan-pelayan ini pasti deg-degan saya rasa. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Poin yang ketiga saya boleh kasih judul saudara, lebih baik dari yang kita rencanakan. Tuhan itu bikin yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Pada waktu itu orang-orang di dalam pesta itu juga gak ngerti apa yang terjadi. Tetapi pelayan-pelayan itu cuman berharap pemimpin pesta ini minum, mengira ini anggur. Harapan saya juga sama. Harapan saya di 2024 adalah tahun yang baik. Paling enggak saya tetap kerja dan lain sebagainya. Betul ya? Saya bisa menghidupi keluarga saya dengan baik, anak-anak saya bisa sekolah dengan baik, semuanya dengan baik. Semua punya harapan. Dan harapan itu pada waktu kita jalani, belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul? Tetapi percaya saudara, kalau kita tetap libatkan Tuhan, kita taat sama Tuhan, Tuhan akan buat jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita terus ingini bahkan. Itulah Tuhan saudara. Tuhan kita bukan Tuhan sembarangan. Maka dari itu, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, mengandalkan Tuhan itu susah. Mengandalkan Tuhan itu bukan hanya cuman berdoa, datang ke gereja, minta sama Tuhan, Tuhan tolong selesaikan masalahku. Enggak. Mengandalkan Tuhan itu sama seperti kita bertaruh. Betul-betul bertaruh 100% kepada Tuhan. Kalau kita cuman bertaruh 50%, itu bukan berharap. Bertaruh itu saudara-saudara. Tetapi kalau kita berharap kita taruh 100% di dalam Tuhan. Apa jadinya? Sesuai yang Tuhan mau. Itu berharap. Betul-betul bergantung sama Tuhan. Seringkali kita orang Kristen cuman menaruh berapa persen daripada harapan kita kepada Tuhan. Kita menaruh berapa persen pada waktu kita mau bergantung sama Tuhan. Saya yakin kita mulai dari 10%, 20%, 30%, 50%. Betul? Ada yang masih ragu-ragu? Saya rasa masih banyak saudara. Saya sendiri juga begitu. Pada waktu pertama kali saya ikut Tuhan, saya ragu. Tuhan betul gak bisa bantu saya? Tuhan betul gak bisa bikin ini dan lain sebagainya? Ternyata melalui semakin tahun, semakin berjalan bersama Tuhan. Semakin saya mengenal Tuhan. Semakin saya memberikan terus lebih berharap kepada Tuhan. Dan saya berharap di tahun yang baru ini, kita memberikan 100% bergantungan kita sama Tuhan. Amin saudara. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi saudara-saudara. Ilustrasi ini bercerita tentang satu gembala yang baik dan kawanan domba. Satu gembala yang baik ini sering membawa domba-dombanya ke padang rumput. Dari padang rumput bawanya ke sungai supaya mereka minum. Setiap hari dilakukan demikian, dibawa ke rumput, dibawa ke tempat minum, terus demikian. Lalu ada satu domba kecil. Domba kecil ini selalu bilang, saya bosan. Kenapa bosan? Makan rumput lagi, minum air yang sama. Makan rumput lagi, minum air ini lagi. Nggak ada sesuatu yang baru. Saya juga pingin sesuatu yang lain dong, nggak mau rumput doang. Aku mau lihat itu dong. Di situ ada pohon. Di pohon itu ada daun. Di daun-daun itu juga ada buah. Aku mau dong. Selain daripada rumput, aku juga mau makan daun, aku mau makan buah. Kelihatannya itu lebih segar, ya kan? Daripada rumput-rumput ini. Kelihatan itu lebih manis daripada air-air ini. Lalu domba kecil ini terus naik. Naik. Sampai dia di pohon. Di pohon mulailah dia mulai manjat. Dia mulai meraih daunnya satu, dia mulai makan. Wah, inikah rasa daun gitu kan. Lalu dia mau cari buahnya, sampai dia mau ambil buahnya. Akhirnya dia jatuh saudara-saudara.
Pada waktu dia jatuh, ternyata dia ada di lembah di mana tempat serigala-serigala berada. Di tengah itu, domba kecil ini ketakutan, dia mulai berpikir kembali ke belakang. Sebenarnya hidupku enak ya dengan gembala. Setiap hari aku digiring, cari makan, minum sendiri, sudah enak. Kenapa kok aku harus seperti ini? Sekarang aku sebentar lagi akan mati. Kalau serigala-serigala itu akan kembali, pasti aku mati. Ya kan? Lalu di tengah-tengah domba kecil itu bilang gitu. Gembala yang baik, dia melihat domba-dombanya. Dia melihat domba-dombanya hilang satu. Dan pada waktu hilang satu, gembala ini mencari domba yang hilang. Dan dia mendapati serigala-serigala mulai menerkam si domba kecil ini. Tanpa ragu, gembala ini datang menyelamatkan domba ini. Digigit juga sama serigala. Tetapi dia selamatkan domba ini. Kisah ini saya ambil di Yohanes 10 ayat yang 11 sampai yang ke-14, saudara-saudara. Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Tuhan katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga di serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat yang terakhir, Tuhan katakan, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara-saudara, Tuhan mengenal kita semua. Seringkali kita menjadi domba-domba kecil yang mulai nakal, yang mulai keluar daripada rancangan Tuhan, yang mulai berpikir dengan pikiran kita sendiri. Apa yang lebih baik untuk kita, apa yang lebih enak untuk kita, apa yang lebih nyaman untuk kita. Dan seringkali pada waktu kita berjalan di jalan-jalan kita sendiri, kita jatuh, saudara-saudara. Dan pada waktu kita jatuh, kita kembali cari Tuhan lagi. Tetapi ingatlah, walaupun kita jatuh, walaupun kita terluka, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan datang menyelamatkan kita, dia akan menggandeng kita, dan dia akan menuntun kita kembali ke rumput dan air yang baik. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Kalau di tahun yang baru ini Tuhan kami tidak mengerti apa yang akan terjadi. Kami juga Tuhan telah merancanakan banyak hal. Tetapi kami tahu yang pasti Tuhan, tanpa Engkau kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Di dalam kesulitan, di dalam masalah, di dalam musim apapun Tuhan, baik, enggak baik, sedih maupun senang. Kami mau Tuhan, ada Engkau beserta dengan kami. Karena itu Tuhan kami mau percaya Tuhan. Kami mau taat Tuhan kepada setiap perintah-Mu, petunjuk-petunjuk-Mu, firman-Mu Tuhan. Karena itulah yang betul-betul menuntun kami kepada kehidupan, kepada kebenaran yang sejati. Dan pada waktu kami mendapatkan kebenaran itu, kami akan mendapati Tuhan, bahwa rancangan-Mu indah Tuhan. Jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Jauh lebih indah daripada yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan Tuhan. Sehingga Tuhan, tahun yang baru, kami mau menaruh harapan kami Tuhan, hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah kami sumber kehidupan. Dan kami mau Tuhan menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami 100% Tuhan bergantung kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan nasib baik. Engkau yang menciptakan nasib mujur. Engkau juga mengetahui masa depan kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
suatu kebetulan Tuhan, menjelang kami memasuki tahun yang baru, kami menerima suatu bekal firman Tuhan. Memasuki 2024, Tuhan kami mengundang, kami senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan komitmen kami menjadi umat-umat yang taat akan Engkau Tuhan. Demikian kami berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan jauh lebih baik Tuhan rencana-Mu dari apa yang sudah kami pikirkan. Tuhan Yesus, kami berdoa di tahun 2024 yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan buat sehat hidup kami, pelihara hidup kami 2024. Buat pekerjaan kami, keuangan kami diangkat oleh Tuhan, naik dan naik. Berkat Tuhan senantiasa dicurahkan atas kehidupan kami. Bagi rumah tangga kami, kalau mungkin kurang baik Tuhan pulihkan. Kalau yang sudah baik Tuhan tambahkan lebih baik. Tuhan berikan iman kami lebih tinggi lagi. Tuhan berikan berkat rohani kepada setiap kami. Kami boleh menjadi umat-umat yang lebih dewasa, lebih bijaksana. Tuhan juga sediakan pelayanan-pelayanan buat setiap kami. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kami siap memasuki 2024 bersama dengan Tuhan dan menyambut kemenangan demi kemenangan. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu. Namun kami sebelumnya berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerimanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan dan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga. Menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur. Menguatkan, memelihara. Menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Di dalamnya Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkan.